Nah, tapi teman-teman, permainan bagus dari Tonali ini tidak mendapatkan apresiasi dari Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi. Gazzetta mengatakan, Menteri Olahraga Abodi berteori bahwa hanya mereka yang bisa menjadi contoh lewat perilaku mereka lah, bukan hanya lewat kualitas prestasi olahraga yang seharusnya bisa masuk tim nasional. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik dari liga kesayangan kita, Liga Calcio Seri A. Yang pertama, gue mau update klasemen dulu teman-teman. Dari perburuan Scudetto, kalau ada yang berharap Napoli terpleset, maka harus berpikir ribuan kali ya. Kemarin saja nih di partai lawan Empoli, Napoli justru menang sangat meyakinkan 3-0. Dan rasa-rasanya teman-teman, kemenangan meyakinkan ini akan terus berulang di partai tersisa sampai dengan akhir musim nanti. Karena kalau dilihat-lihat lawan sisanya Napoli relatif mudah ya, yaitu tim-tim peringkat 10 ke bawah. Ada Monza peringkat 20, Torino peringkat 10, Lecce peringkat 18, kemudian Genoa, Parma, Cagliari peringkat 12, 16, 15. Sepertinya Napoli akan sapu bersih, dan kalaupun kita berharap ada kejutan, ada lawan-lawan yang menyulitkan, menurut gua tim-tim seperti Lecce, Parma, Cagliari ya, mereka sedang berjuang untuk lolos zona degra. Biasanya mereka tampil kesetanan. Nah, coba kita bandingkan dengan rival Scudetto-nya Napoli yaitu Inter. Lawan-lawan mereka tersisa sangat amat berat. Masih ada Roma, Lazio, Bologna yang berada di tim 7 besar. Kemudian sisanya adalah tim papan tengah yaitu Torino, Como, Verona. Ya, bahkan ini Inter ya, walaupun lawannya tim papan tengah tapi dapatnya Como anjir. Como di musim ini adalah tim papan tengah yang paling mengejutkan, paling sulit untuk diprediksi ya. Mereka seringkali menyulitkan tim-tim besar. Dan belum lagi kalau Inter akhirnya bisa lolos ke babak berikutnya ya, baik Liga Champion maupun Coppa Italia, maka jadwal Inter akan semakin padat lagi. Ini Napoli sangat amat diuntungkan ya kalau melihat jadwal tersisa sampai dengan akhir musim nanti. Kemudian kita beralih ke papan tengah teman-teman untuk perebutan zona Liga Champion ya, dan juga zona Eropa lainnya seperti Europa League dan Conference League. Di Giornata ini, Giornata 32, Bologna di luar dugaan yang sedang on fire ditaklukkan Atalanta teman-teman, yang menyebabkan mereka terlempar dari 4 besar. Sementara itu Derby della Capitale yang cuma berakhir seri membuat dua tim ibu kota tertahan di peringkat 6 dan 7. Dan begitu juga Fiorentina yang harus ditahan seri oleh Parma, padahal mereka punya kesempatan untuk menyodok ya, untuk naik ke peringkat lebih di atasnya lagi, tetapi sekarang hanya ada di peringkat 8 saja. Nah ini teman-teman, lagi-lagi kita harus memberikan apresiasi khusus untuk Cifu Ball ya. Parma semenjak dilatih oleh Cifu jadi rutin mendapatkan poin ya. Sebelumnya mereka mampu menahan Inter, sekarang menahan Fiorentina, tim yang secara peringkat ada jauh di atas mereka. Nah kalau menurut teman-teman siapa nih tim yang akan berada di zona Liga Champion, Europa League, dan Conference League? Kemudian lanjut ke tim papan bawah zona degra. Ini sengit ya di posisi 17 sampai 19 ya. Kalau 20 kan udah pasti Monza. Lalu kemudian untuk peringkat 17 sampai 19 ada Lecce, Venezia, Empoli. Hanya salah satu dari mereka saja yang akan selamat. Walaupun kalau dilihat dari sisi matematis, Parma dan Cagliari belum juga aman. Kemudian kita lanjut ke berita berikutnya, ke Juventus teman-teman, yang di Giornata ini meraih kemenangan keduanya bersama sang pelatih baru ya, Igor Tudor. Media La Stampa mengatakan Tudor telah mengubah Juventus hanya dalam latihan beberapa minggu saja, dan manajemen sangat menghargai kinerja dari Tudor. Jika ia berhasil membawa Juventus lolos ke Champions League musim berikutnya, maka Tudor memiliki peluang besar untuk tetap menjadi nahkoda Juventus. Sementara itu, media Italia Gazzetta juga memberitakan hal yang nyaris sama ya. Gazzetta mengatakan, manajemen sudah mulai memikirkan kemungkinan mempertahankan Tudor untuk musim depan.
pelatih asal Kroasia tersebut memiliki peluang untuk tetap berada di bangku cadangan Juventus. Ini gue jujur agak heran sih sama Juventus teman-teman. Kenapa mereka nggak ngincar pelatih dengan reputasi kaliber yang lebih tinggi ya? Atau bahkan mungkin ya teman-teman, menurut gue mengembalikan Conte untuk melatih Juventus justru itu adalah cara terbaik untuk membuat Juventus kembali berprestasi lagi. Kemudian dari Juventus kita beralih ke Milan teman-teman. Ini ada berita mengejutkan dari manajemen Milan ya terkait masa depan direktur sport mereka. Sebelumnya kalau teman-teman ingat, sosok yang digadang-gadang akan menjadi direktur sport Milan di masa depan adalah Paratici, mantan direktur sport Juventus dan Tottenham yang saat ini sedang menjalani skorsing di dunia sepak bola ya, pasca rekayasa keuangan yang dilakukan oleh manajemen Juventus di zamannya dia. Nah, beberapa waktu yang lalu seakan-akan udah pasti banget nih bahwa direktur sportnya Milan di masa depan adalah Paratici, tinggal menunggu skorsingnya selesai saja. Ini kemarin Gazzetta membuat berita baru teman-teman. Mereka bilang bahwa belakangan ini, Presiden CEO Milan yaitu Furlani melihat Iglitare berada di posisi terdepan untuk menjadi direktur olahraga Milan. Kemudian untuk pemilihan siapa yang akan menjadi pelatih akan mengikuti rencana dari sang sporting director. Dalam hal ini, Iglitare lebih menyukai nama Allegri untuk kembali ke Milan. Kalau sebelumnya teman-teman, si Paratici kalau dia jadi direktur sport Milan lebih memilih Antonio Conte. Gazzetta mengatakan bahwa Tare berada di posisi terdepan untuk menjadi direktur olahraga Milan. Furlani akan menemui dia dalam beberapa jam ke depan dan nama Max Allegri terus menghangat untuk duduk di bangku cadangan musim depan. Lalu kemudian dari Milan kita beralih ke Napoli teman-teman. Gazzetta membuat berita tentang Conte ya, yang saat ini Conte masih melatih Napoli tapi sudah gencar diberitakan akan melatih ke Juve ataupun Milan di musim depan. Nah, Gazzetta bilang begini, Antonio Conte harusnya bertahan di Napoli musim depan. De Laurentiis telah menjamin bursa transfer yang lebih eksplosif karena kepastian tampil di Liga Champions musim depan dan juga penjualan Osimhen di harga 75 juta. Ambisi dari De Laurentiis adalah membawa Napoli kembali hebat di Eropa. Wah, ini menarik sih untuk melihat kemana Conte ya di musim depan. Kalau menurut gua, kalau Napoli sampai Scudetto di musim ini, maka Conte udah pasti akan pergi. Dan menurut gua dia akan pergi ke Milan untuk mengincar rekor sebagai pelatih yang pernah Scudetto bersama Juve, Inter, Napoli, dan Milan. Akan tetapi kalau di musim ini Napoli masih belum berhasil Scudetto, menurut gua Conte akan bertahan, akan mencoba satu musim lagi untuk meraih Scudetto. Nah, kemarin teman-teman, setelah pertandingan lawan Empoli, Conte baru saja melancarkan Cywar ya ke Inter. Dia mengatakan Napoli seharusnya mendapatkan ucapan terima kasih jika kita berbicara tentang perburuan Scudetto saat ini. Karena dengan adanya Napoli, kompetisi menjadi jauh lebih menarik. Tidak didominasi oleh Inter saja, surat kabar akan lebih sedikit yang terjual dan tidak ada lagi yang bisa diperbincangkan di televisi. Bangke banget nih Conte. Dan terkait perburuan Scudetto teman-teman, tifosi Napoli bersiap all out ya untuk mendukung tim kesayangannya. Para penggemar Napoli telah memberikan statement dukungannya di Maradona Stadium. Mereka mengatakan 7 pertempuran terakhir kami akan selalu berada di tribun dan mereka akan berjuang di lapangan. Mari kita berjuang sampai selesai. Bakal seru nih perebutan Scudetto. Tapi memang sih teman-teman, untuk urusan Scudetto Conte ini jagonya ya, jaminan banget. Dan skill lainnya dari Conte adalah dia mampu membuat pemain-pemain yang tadinya pesakitan mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya lagi. Dalam hal ini di Napoli ada Lukaku dan McTominay yang gacor banget. Saat ini Lukaku di Serie A total sudah mencetak 22 gol plus assist teman-teman, dengan rincian 12 gol plus 10 assist. Bahkan di 5 liga besar Eropa hanya Lukaku dan Salah pemain yang mampu mencetak 2 digit gol plus assist. Gokil. Sementara itu untuk McTominay yang disia-siakan oleh MU sekarang sudah mengoleksi 9 gol untuk Napoli. Kemudian lanjut berita berikutnya lagi dari Serie A teman-teman. Kali ini dari mantan pemain Serie A yang sedang bagus-bagusnya di IPL, yaitu Sandro Tonali yang mencetak 3 gol di 5 pertandingan terakhir dia, yaitu di pertandingan lawan MU, Brentford, dan kemudian ketika membela tim nasional Italia melawan Jerman. Itu Tonali juga mencetak gol. Ini adalah catatan yang luar biasa ya dari Tonali, mengingat sebelumnya dia absen 1 musim penuh gara-gara dia terkait kasus judi. Nah, tapi teman-teman, permainan bagus dari Tonali
Tonali ini tidak mendapatkan apresiasi dari Menteri Olahraga Italia Andrea Abodi. Gazzetta mengatakan, Menteri Olahraga Abodi berteori bahwa hanya mereka yang bisa menjadi contoh lewat perilaku mereka lah, bukan hanya lewat kualitas prestasi olahraga yang seharusnya bisa masuk tim nasional. Dengan penalaran ini, berarti Tonali dan Fagioli dan mungkin saja beberapa pemain lainnya yang sedang terkena investigasi judi tidak akan mengenakan seragam Azzurri. Kalau teman-teman setuju nggak nih bahwa pemain-pemain yang layak mengenakan seragam tim nasional adalah pemain-pemain yang bukan hanya bagus dari sisi kualitas prestasi, tetapi dari attitude-nya pun harus bagus. Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Serie A hari ini, ada kabar buruk untuk Inter dan Milan. Tim penakluk mereka, tim yang selama ini selalu menyulitkan dan mampu mengalahkan dua tim Milano, yaitu Sassuolo, akhirnya dipastikan promosi lagi ke Serie A. Sassuolo kembali ke Serie A hanya 1 tahun setelah degra dengan 5 pertandingan tersisa sebelum kejuaraan Serie B berakhir. Sassuolo adalah tim pertama yang memastikan diri promosi ke Serie A. Di sini Gazzetta menuliskan, teman-teman, selamat kepada Fabio Grosso dan kawan-kawan karena telah berhasil ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Waduh, Inter dan Milan mungkin akan dipastikan akan punya 2 kekalahan di musim depan ya, yaitu dari Sassuolo home and away. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, dan ajakan kerjasama, hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan Ceki.